Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini bikin video tanggal 31 Desember banyak yang nonton nggak ya? Tapi ya udahlah, kan mungkin ada yang pada liburan, tapi kali aja ada yang nggak liburan. Dan ini juga bukan topik yang khusus satu hari doang. Jadi pas penutupan tahun ini di 2021 persis 31 Desember saya bikin satu vlog khusus yang topiknya bisa jangka panjang tapi juga bisa aja buat iseng doang. Tapi lebih kepada bahan refleksi karena kita baru aja, bukan pijat refleksi ya. Lebih kepada bahan refleksi karena kita baru aja melewati 1 tahun yang penuh dengan sideways. Buat kalian yang udah tahu, saya sempat bahas itu di apa sih namanya? Harian This Way ya. Itu waktu 30 Desember 2020 saya sempat bahas um, proyeksi market tahun 2021 bakalan sideways. Dan setahun ini kalau ngomongin IHSG dan kalau kalian beli saham-saham yang mungkin menggerakkan IHSG, harapannya termasuk kayak Desember hari sampai pada 30 Desember kemarin mengharapkan Santa rally dan segala macamnya, nggak ada kejadian juga. Akhirnya beli saham index mover malah berasa nggak berbakat di market. Saya paham banget karena ya semua yang beli saham-saham itu ngerasain gitu loh. Nah, ini artikel yang buat saya legend banget di tahun ini karena ya mungkin sebenarnya bukan soal akurasinya, karena sebagian dari Anda juga udah tahu kita beberapa kali di WH Project tuh bikin artikel tahunan proyeksi kira-kira sampai tahun ke depan gimana, dan mungkin nanti kita akan buat lagi untuk tahun 2022. Cuman untuk pertama kalinya saya ngebawain di artikel dan wow, itu 1,5 halaman hampir isinya muka saya doang. Dan artikel tersebut Rabu 30 Desember 2020. Ini di-tag langsung sama orang dari harian This Way-nya. Dan judulnya, pergerakan saham 2021 bakal sideways. Sisanya kita bahas tentang ini ya, resesi pandemi dan tentang lain-lainnya. Oh ya, influencer saham. Tapi waktu itu saya sempat tanyain juga soal proyeksi market di tahun 2021. Soal akurasinya kembali buat saya itu nggak terlalu penting, cuman untuk pertama kalinya saya nggak bawain cuma di website. Jadi itu salah satu yang buat saya wah, tapi ya udah lewatin aja dan kita lihat pembuktiannya di market. Dan ya, ini dia di TradingView Mobile seperti biasanya. Kalau kita buang indikator MACD-nya biar lebih lega layarnya. Memang benar ya, kalau kita lihat dari 2021 market itu asli bete banget. Dan kalau kita hitung year to date-nya, kalau nggak salah hitung sih nggak sampai 10% kenaikannya. Tergantung sih, Anda hitungnya dari akhir Januari, awal Januari, atau highest dengan lowest-nya sih panjang 2021 aja. Tapi kalau berdasarkan datanya RTI Business sih, kalau hitung highest dan lowest sih 10% masih dapat. Cuman ya udahlah, itu soal perhitungannya kurang lebih berarti IHSG-nya aja cuma 10%. Jadi kalau Anda bisa berhasil beli yang benar-benar bobotnya gede banget kayak IHSG sahamnya, kemungkinan performanya juga setahun cuma sekitar segitu. Karena IHSG itu kan ya judulnya indeks harga saham gabungan, tapi aslinya karena ada peran bobot juga kan. Makanya kadang-kadang kalau yang turun atau naik cuma saham-saham kayak Telkom, Astra, BCA itu bisa bikin IHSG seolah-olah kayak nggak kasih kesan bagus. Tapi kalau cari sahamnya ada aja yang menarik. Makanya saya selalu ingat sama Anda, jangan terlalu pusingin soal IHSG. Walaupun tahun ini kayaknya harus dipusingin juga ya bagi sebagian orang. Nah, pelajaran pertama yang saya pelajarin dari market sepanjang 2021 itu nomor satu adalah tentang pattern yang nggak bisa lu paksain kalau belum kejadian. Ini contoh yang segambar yang selalu saya pajang di Outlook di WH Project ya, di websitenya whproject.com/outlook. Ini kan IHSG sebelumnya sempat bikin pattern yang katanya sih sampai di sini double top di 25 November. Gagal. Tahu-tahu naik lagi 13 Desember turun, banyak banget yang bilang head and shoulder. Gagal lagi. Kenapa saya bisa bilang gagal? Simpel aja, ini udah naik lagi. Ya, jadi akhirnya di sepanjang tahun ini nggak ada pattern head and shoulder di antara kita, tapi juga nggak ada Santa Claus rally di antara kita. Dan ini bukan pertama kali tahun 2021 IHSG di istilahnya kalau saya bilang disumpahin turun. Kenyataannya sebenarnya di bulan April juga sempat ada, gara-gara patternnya kayak begini juga. Katanya shoulder kanan, headnya, shoulder kiri. Terus nih headnya di sekitaran Maret. Di April bikin shoulder kanan. Akhirnya naik terus, malah sempat ngegap kan di bulan Juninya. Jadi review dari sini,
Kalau buat saya, hal pertama yang saya pelajarin dari market dan mungkin bagi teman-teman di sini juga yang perlu kita ingat untuk persiapan menyambut 2022 adalah jangan terlalu kaku sama pattern. Dalam hal ini bukan berarti teknikal nggak guna. Cuman kalau satu pattern di grafik atau di chart itu belum terkonfirmasi, mengambil keputusan terlalu cepat adalah sebuah kesalahan. Ya, that's why dalam ilmu teknikal juga selalu kan sebenarnya dibilang konfirmasi dulu baru action, better late than never gitu kan. Daripada lu buru-buru ambil langkah salah, mendingan telat dikit tapi confirm. Uptrend, downtrend, nggak apa-apa. Daripada ngambang tengah-tengah beli nggak kemana-mana harganya stres juga. Karena trader memang butuh waktu gitu. Itu hal pertama yang saya pelajarin dan menurut saya ini paling penting. Karena 2022 mungkin aja di awal-awal kayak gini juga gitu. Ya, mau nanti di luar sana di media mau pada bilang Januari efek, lalu pada buka kalender Stockbit sepanjang 10 tahun nih HSG selalu menguat loh di bulan Januari. Fakta, dalam 10 tahun terakhir iya. Ini juga 10 tahun terakhir Desember. Kalau di compare sama November, oh turun deh yang tahun ini ajaib deh. Ya kali kalau di compare sama 10 tahun nanti ke depan bisa aja orang bilang Januari efek tuh ada buktinya 10 tahun terakhir IHSG masih menghijau. Nggak salah, cuman ya pastikan memang indikasinya ada. Jangan terlalu terbawa ekspektasi duluan. Hasil ekspektasi nggak sesuai kenyataan, kecewa sendiri. Itu pelajaran pertamanya kalau dari saya. Siapa tahu membantu juga buat teman-teman di sini yang lagi galau sama market. Nah, biasanya nih akan ada yang buru-buru bilang, tapi Pak, apa salahnya kalau kita lihat langit mendung buka payung duluan? Ya nggak salah sih, cuman aneh aja menurut saya kayak kecepatan. Ya, tapi kembali ke preferensi masing-masing ya, karena kadang-kadang kalau kita ngeliat pattern kelihatan serem itu juga dipengaruhi oleh posisi saham yang kita punya. Kayak IHSG lagi head and shoulder tadi, sebelum di bulan November ya, kan bikin head and shoulder. Kalau ada yang lagi punya saham blue chips yang pas posisinya sama dengan posisi IHSG saat pembentukan right shoulder, pasti panik. Karena takutnya kalau konfirmasi malah cut loss-nya kedalaman. Ini kalau yang belum beli cuek, yang punya posisi di sekitaran support juga cuek. Cut loss-nya nggak akan terlalu dalam ibaratnya. Nah jadi ya mungkin untuk yang satu ini akan sedikit susah-susah gampang, tapi saya selalu sarankan ya better confirm dulu baru beraksi. Dengan cara begitu walaupun telat, tapi Anda lebih jelas dalam mengambil langkah dan arah trennya. Nggak masalah nggak dapat di harga terendah dan nggak jual di harga tertinggi. Yang penting jangan jual di bawah harga beli, supaya rutin, konsisten, profit. Itu tugas trader cuma di situ. Bukan tentang, gue beli terendah doh. Gue punya persentase lebih gede dari lu pada. So what? Kan kembali pada lot masing-masing kan. Beli satu lot cuan 300% juga bisa. Beli 10 lot cuan 400%, 500% bisa. Tapi kalau beli 10.000 lot tahan sampai 300% biasanya orang-orang gatel. Dan sebagian orang yang ya termasuk saya juga kalau yang berani beli gede biasanya nggak akan nunggu saham naiknya ratusan %. Karena dengan equity besar bisa dapat 10-20% aja udah happy banget. Kita juga sadar dengan kondisi market nggak selalu bisa kasih kita likuiditas dan lain-lainnya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang perlu diperhatiin, tapi selalu ingat konfirmasi kalau Anda menggunakan chart untuk menganalisa saham. Supaya nggak ada kejadian-kejadian konyol kayak tahun ini. Ya, termasuknya cukup banyak loh gara-gara head and shoulder itu DM di Instagram WH Project Official aja. Wah, banyak banget yang bilang kita halu dan segala macamnya. Tapi sejak April itu sampai November ini semua pattern head and shoulder kita buktiin nggak ada. Dan termasuk soal tahun sideways itu. Ya. Dan di sini saya bukan lagi nyari pengakuan, nggak ada gunanya, itu sudah tertulis juga. Cuman intinya adalah tentang saya mengajarkan atau membagikan sharing ke Anda semua tentang cara saya analisa saham di tahun 2021 ini, dan kuncinya adalah tadi, kalau belum confirm nggak perlu buru-buru ambil kesimpulan, apalagi panik yang nggak ada alasannya. Nah, kalau dalam tadi kan pertama, kalau hal kedua yang saya pelajarin di 2021 ini, saya mengikuti fenomena tentang old economy dan new economy. Mungkin sebagian dari Anda akan nggak terlalu suka karena ada beberapa yang portonya masih pegang saham-saham yang katanya new economy. Dan ada juga yang ikut saya di old economy, khususnya saham Adaro lagi happy dan akan setuju. Tapi langsung aja pada kuncinya, ini bukan tentang paradigma baru di market atau semacamnya, tapi lebih kepada respon pelaku pasar. Semua media boleh teriak, ini eranya new economy, batu bara, kiamat, segala macamnya. Tapi Anda saat beli saham, yang Anda lihat
adalah pergerakan harga sahamnya, respon pelaku pasarnya gimana. Berita boleh madesu banget, tapi harga saham boleh tetap naik. Dan berita boleh sebagus apapun, harga saham tetap turun. Tahun ini banyak banget yang membuktikan hal tersebut. Khususnya di Bukalapak. Dan itu juga, walaupun saya nggak ngikutin sama sekali, nggak beli saham-saham yang disebut nilai ekonomi itu, saya cuman sharing aja dan tidak bermaksud menjatuhkan pihak manapun. Tapi ini juga jadi pelajaran bersama bahwa kalaupun Anda ingin merekomendasikan atau menyatakan bahwa satu sektor atau satu tren telah terbentuk, pastikan Anda bukan satu-satunya yang merespon tren tersebut. Itu sama aja kayak koleksi uang kuno. Maksudnya gimana? Uang kuno dikasih ke kolektor, kalau ada, itu berharga. Kasih ke orang biasa, nggak ada nilainya. Kalau kita tahu konsep ini, yang kolektor uang kuno itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada mereka yang tidak membutuhkannya. Akhirnya kalau saya bilang kayak investasi uang kuno, Anda satu-satunya yang ngeliat itu sebagai barang berharga, orang lain enggak. Kapan kejualnya dan mungkin nggak harganya langsung naik atau enggaknya, itu kan langsung ketahuan. Oh ternyata nggak banyak yang minat nih, nggak laku-laku sahamnya dan malah cenderung dihindarin, nggak naik juga harganya. Itu resiko yang paling harus diingat. Itu bagian kedua yang menurut saya cukup penting. Dan yang ketiganya, saya juga, kalau ini saya juga jadi pelajaran pribadi ya, yaitu sebaiknya tidak terlalu bergantung pada satu sumber data. Kita tahu di tahun ini, per 6 Desember 2021, kode broker ditutup, tapi real time doang ya. Dalam artian aftermarket masih bisa dicek. Bagi sebagian orang, ya mungkin nggak jadi masalah. Saya pun nggak pernah masalah sih, cuman saya juga jadi sadar karena sebagian dari Anda, terutama yang mendalami bandarmologi itu karena masih terpakunya sama data kode broker, itu waktu awal mula diberitakan akan ditutup, banyak banget yang menanyakan solusinya. Ya bukan berarti itu sebuah kesalahan, karena memang selama ini Anda pakai satu sumber data itu, dan menurut Anda paling bagus mungkin, sehingga ketika mau ditutup, itu akan jadi masalah. Ya mungkin untuk beberapa orang yang pakai chart juga, kalau satu hari misalnya ambil-ambil ditutup, itu akan mengganggu sekali gitu kan. Ya itu adalah sebuah kejadian dan juga jadi pelajaran buat kita semua bahwa kalau kita terlalu bergantung sama satu sumber data dan ketika dari regulator mau mengubah, itu kita yang harus beradaptasi. So, pelajaran ketiga yang saya dapat di tahun 2021 ini adalah apapun kondisi market, tugas kita sebenarnya adalah adaptasi dan make money aja. Nggak lebih. That's why jangan terlalu bergantung sama satu sumber data. Cari alternatif lain yang ujung-ujungnya menghasilkan akurasi yang sama. Dan saya sudah ada. Jadi saya sih selalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Sehingga saya kira nanti tahun 2022 mestinya nggak terlalu bermasalah ya dengan apapun yang nanti akan terjadi dengan market. Nanti coba lihat aja outlooknya di website kita, akan kita rilis. Saya nggak expect masuk ke media kayak yang tadi saya kasih lihat. Karena harusnya itu kan ya WH Project punya gitu kan, tapi ya udahlah, kita aja nanti gimana. Soalnya ngeri gitu loh. Kadang-kadang sampai dipublis ke media ngomong kayak gitu, kayak udah ngeramal banget, tahu-tahu salah kan ngetop juga kan. Mendingan di kalangan sendiri aja, niatnya begitu. Berikutnya adalah informasi, analisa, dan konsekuensi. Ini yang menurut saya juga akan selalu saya jalankan dan harus saya tingkatkan, terutama dalam hal tadi informasi ya, dan termasuk analisa. Kalau konsekuensi itu terakhir, karena setelah kita menerima informasi, terutama dalam hal ini saham, harus dianalisa lagi. Cocok nggak dengan risk profile gua? Kalau gua beli naiknya lelet, siap nggak? Profit segitu oke nggak? Kalau cut loss mau nggak? Dan sumber informasi Anda valid nggak? Makanya harus dianalisa lagi. Termasuk kalau misalnya suatu hari nanti saya bikin vlog saham, analisa saham, ya mungkin kalau cuma fokus ya ke grafik, ya datanya cuma sekitar grafik sih. Tapi kalau ditambahin yang lain-lain, mungkin tugas penerima informasi harus selalu ngecek kembali sebelum mengambil keputusan untuk percaya dan untuk beli atau tidak. Ini berlaku ke semua orang. Karena setelah Anda analisa, sisanya konsekuensi. Anda beli sahamnya atau tidak, itu kan pasti akan menghasilkan tindakan atau kesimpulan lanjutan. Habis dibeli antara naik atau turun, nggak dibeli antara nyesel atau malah jadi greedy. Itu kan nggak jauh-jauh gitu kan. Jadi setelah dapat informasi, jangan lupa dianalisa kembali dan ingat selalu ada konsekuensinya. Daripada ribut-ribut,
Ya, Anda juga bisa milih, mendingan gua nggak usah ikut-ikut orang, atau malah mau ngikut tapi dengan kesadaran penuh dengan semua resiko, itu akan jauh lebih baik. Karena trading si saham itu, kalau trading tuh sebenarnya seninya gampang, cari yang belum naik dan jual saat harganya udah naik. Tapi karena jumlah emiten makin banyak, ya emang nyari sahamnya jauh lebih susah, dan otomatis bagi bagian orang agak lebih pressure ya. Itu saya juga berasa. That's why konsekuensinya selalu harus diingat sebelum mengambil sebuah keputusan. Dan mungkin ini last one, atau malah boleh bilang sebenarnya kayak kesimpulan dari semuanya adalah kepada persiapan dan reaksi Anda terhadap suatu informasi. Karena selebihnya kalau ngomong soal apa yang bisa pelajarin 2021 ini, ya tinggal lihat aja dari influencer-influencer saham juga banyak sih pelajarannya, kayak apa yang dipajang belum tentu sesuai kenyataan, atau karakter di medsos bisa beda lain depan belakang, kan banyak yang berantem belakangan ini kan. Tapi itu urusan mereka, saya nggak peduli. Mungkin kesimpulan aja dari semuanya yang saya udah jelasin tadi, mungkin sebenarnya ini lebih kepada saya sharing apa yang saya tangkap dari market di 2021, dan harapan saya kalau Anda ngalamin yang sama, mungkin solusi yang saya kasih bisa membantu. Kalau enggak, ya sorry, udah makan waktu Anda. Tapi kalau misalnya berguna, ingat aja bahwa pada akhirnya market itu nggak ada yang pasti, jadi jangan pernah overreacted terhadap sesuatu yang belum ada, supaya nggak buru-buru mencari solusi untuk masalah yang nggak ada. Nah, kita kan sebentar lagi sudah masuk 2022, mau masuk tahun baru, macan air lagi katanya sih, saya lupa macannya elemen apa, pokoknya macan sih habis tahun kerbau. Mestinya sih tahun yang bagus, karena kalau lihat sejarahnya market dari dulu-dulu, habis tahun kerbau itu bagus-bagus semua. Tapi ya aja nanti lah ya. Kita sesuai dengan kondisi aja, dan gue bukan master feng shui gitu kan, cuma asal ngomong aja buat nambah-nambah durasi. Jadi intinya adalah fokus pada apa yang Anda jalanin, dan jangan pernah overreacted terhadap sesuatu yang belum pasti, apalagi kalau Anda sendiri belum analisa jelas, supaya tidak salah ambil kesimpulan. Tahun baru semoga equity-nya semua cetak level baru. Happy New Year!